Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari doa Paulus. Paulus senantiasa mendoakan jemaat Efesus supaya menjadi jemaat yang bertumbuh, tetapi ada satu hal yang menjadi sangat penting ketika ia mengatakan dalam bagian doanya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iman itu adalah anugerah yang sangat besar. Itu adalah bagian di mana kita meresponnya bukan dalam konsep darah dan daging. Sebab Simon Petrus sendiri telah mengatakan siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Tetapi apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada Simon Petrus, bahwa itu adalah pekerjaan dari Allah, yakni Bapa yang menyatakannya kepada Simon Petrus. Sehingga ketika kita boleh memahami tentang iman ini, ternyata ini ingin menegaskan bahwa kita bersandar kepada yang kita telah lihat sebagai kebenaran yang mutlak, dan kita tidak akan berpaling dari kebenaran itu. Pengertian tentang apa yang disampaikan oleh Paulus dalam doanya ini menjadi penegasan yang sangat penting. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Pertanyaannya saudaraku, ketika Kristus boleh bergeser dalam diri seseorang, tentu dia tidak memiliki iman yang benar. Mengapa demikian? Karena iman yang benar adalah diam di dalam Kristus. Sehingga jika itu bergeser dalam diri seseorang, maka Kristus akan bergeser dari dirinya. Adakah orang yang mampu berkata bahwa aku memiliki iman yang benar jika Kristus tidak berada atau diam di dalam dirinya? Jika dia tidak berkelimpahan akan anugerah Allah lewat pekerjaan Kristus yang menakjubkan hati dan yang membuat ia senantiasa melakukan yang terbesar dalam hidup ini. Kristuslah yang menjadi pusat dari segala-galanya. Itu mengapa Paulus mendoakan itu kepada jemaat Efesus. Kita boleh mengerti konsep ini karena kita sekarang sedang berada di dalam zona di mana segala sesuatunya merujuk kepada rasionalisasi. Masing-masing perdebatan ingin menunjukkan agama siapakah yang paling rasional. Semakin seseorang rasional, semakin seseorang menganggap dirinya telah mampu menguasai segala sesuatu yang tersembunyi. Tetapi adakah penegasan yang saudara lihat bahwa segala sesuatunya harus rasional? Terkadang yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang pertama itu adalah tindakan yang irasional. Bagaimana mungkin mereka senantiasa bertahan dalam kesusahan mereka di dalam Kristus? Iman mereka tidak bisa digoyahkan. Mereka senantiasa mengasihi Kristus segenap hatinya. Bahkan ketika mereka harus kehilangan nyawa mereka, mereka melakukannya dengan penuh kerelaan hati. Di sana ada tindakan irasional.
Tetapi ada sebenarnya pekerjaan Roh Kudus yang mendorong mereka untuk memiliki kecintaan yang benar-benar murni, yang benar-benar kokoh, yang tidak dapat dikoyahkan oleh apapun. Jika saudara telah berada di dalam Kristus, itu adalah pemenuhan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Di dalam Kristuslah kita mendapatkan keterpusatannya, dan di dalam Kristuslah kita mendapatkan kepenuhan itu. Jika konsep-konsep yang terlihat secara lahiriah ternyata mencoba menyerang jemaat Efesus, jemaat Kolose, Galatia, semua itu ingin merujuk manusia-manusia baru itu untuk kembali kepada manusia lama. Manusia lama dalam konsep itu adalah perhambaan. Seseorang yang diperhamba oleh sesuatu, maka dia berada di bawah sesuatu. Tetapi orang yang telah memenangkan sesuatu, berarti dia berada di atas sesuatu. Orang yang berada di atas sesuatu lah yang sebenarnya benar-benar merdeka. Persoalannya saudaraku adalah, baru-baru ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ini. Tetapi, adakah konsep kemerdekaan yang sungguh-sungguh saudara mengerti? Jika saudara masih berada di bawah sesuatu dalam hal ini adalah konsep-konsep, keinginan-keinginan, hal-hal yang nampaknya natural, tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari kedagingan. Barang siapa yang masih tunduk kepada konsep-konsep kedagingan, dia masih diperhamba. Tetapi hanya orang yang mampu berkata, aku berada di atas sesuatu itu, itulah sebenarnya kemerdekaan itu. Manusia-manusia lama melihat bahwa apa yang boleh kami kerjakan supaya mereka ini menjadi goyah imannya, sehingga mereka mempergunakan kalimat-kalimat yang rasional. Kita perlu berhati-hati dengan hal yang ingin merasionalkan segala sesuatunya, karena hal yang irasional juga adalah sesuatu hal yang senantiasa terus berjalan dan terus diteliti dan terus berjalan, tetapi ia tidak bisa dibantah karena dia tetap ada. Tetapi kita tidak bisa membahasakannya secara manusiawi karena kita memiliki bahasa yang sangat-sangat terbatas untuk merasionalkannya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, doa ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Yesus mendoakan murid-muridnya, Paulus mendoakan jemaat Efesus. Dan apakah saudara memahami bahwa doa itu adalah hal yang sangat penting? Berdoalah untuk orang lain, berdoalah dengan sesama manusia. Doakanlah mereka supaya mereka memiliki iman di dalam Kristus dan sungguh-sungguh mereka berakar berdasar kasih karunia itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus hamba-Mu yang setia, yang luar biasa, yang dari doanya kami memahami betapa pentingnya iman yang benar. Iman yang benar itu ada di dalam Kristus. Dan jika Kristus telah memerintah di dalam diri kami, di sanalah ada kemerdekaan yang sebenarnya. Tuhan, peliharalah kami supaya kami hidup di dalam kelimpahan kasih yang telah Tuhan berikan itu. Karunia terbesar yang boleh kami terima itu menjadi modal utama kami untuk melayani-Mu, melayani sesama kami, dan berdampak bagi dunia ini. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.